Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai bagaimana sih kita cara untuk menyikapi kehidupan ini ya, terutama dalam hal pertemanan atau persaudaraan, atau ya kita menyikapi sesuatu yang ada di luar diri kita. Nah, seperti itu ya. Karena ini juga ya sedikit ya menceritakan mengenai mungkin kita semua mengalaminya ya. Ya sama, karena yang namanya kehidupan itu memang ini ya, siklusnya itu hampir sama. Jadi ya namanya kehidupan ya seperti itulah. Jadi penuh dengan beraneka ragam. Tetapi ya eh, apa namanya, ceritanya atau hal yang dialaminya atau ya seperti itu kalau kita paham ya, meskipun beraneka ragam tetapi masih dalam lingkup tertentu kayak gitu kan. Jadi ya masalah saudara, orang tua mertua, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah ya hal-hal yang dihadapi yang kebanyakan kita menemuinya ya, meskipun nggak sama secara dominannya kayak gitu kan. Ada yang lebih dominan ke hal ekonominya, permasalahan yang dihadapi. Ada yang lebih dominan di hal rumah tangganya, yang mungkin ya gimana ya, mungkin ya dirasa kurang nyaman atau seperti apa. Nah itu kan setiap orang berbeda. Tetapi yang namanya hidup ya itu ada lingkaran lima hal itu yang setiap orang ya pasti ada di salah satunya atau dua atau tiga kayak gitu ya. Jadi ya mungkin ada di beberapa di antaranya. Nah seperti itu. Nah jadi di sini mungkin ini ya sedikit cerita mungkin dari perjalanan hidup setiap orang kan memang berbeda. Kayak dulu waktu di saat kita sekolah atau kita kuliah atau kita mungkin iya masih kita remaja lah, masih anak-anak kayak gitu kan. Kita mungkin punya banyak teman gitu kan. Kita punya banyak teman, terus nanti kemana-mana bareng, kayak misal rame-rame 5 orang 10 orang, nanti cerita ini cerita itu, curhat ini curhat itu. Nah seperti itu ya, apalagi kalau kita masih remaja, kayak misal usia-usia SMP, SMA, terus kuliah ya mungkin ya, itu kan pola berpikir kita kan berbeda setelah kita mempunyai anak, kita mengikuti jenjang berikutnya, karena setiap manusia itu kan fase-fase proses kehidupan itu kan hampir sama ya, bisa dikatakanlah sama semuanya, yaitu proses dari dilahirkan dari bayi, balita menginjak usia remaja ya kan, anak-anak, dari balita anak-anak remaja terus dewasa terus menjadi dia berumah tangga, menjadi tua dan dia menjadi orang tua, akhirnya punya cucu. Itu siklus ini, siklus kehidupan. Makanya di dalam istilah Jawa itu ada dibikinlah sebuah tembang ya, atau nyanyian atau tembang yang mengisahkan mengenai ini siklus-siklus kehidupan yang ada. Jadi dari bayi ya, terus dari dia anak-anak, kalau anak-anak itu masih mudah bisalah kita kita nasehatin kayak gitu kan. Tapi nanti kalau udah menginjak remaja itu agak bandel agak bandel karena sudah ya agak banyak mengetahui dunia luar. Kalau kita nggak memantau dari belakang itu nanti bisa tersesat. Nah seperti itu, jadi dibilangin agak susah. Kayak ada tembang Asmorondono gitu kan, tembang Dandang Gulo kalau di dalam istilah Jawa ya, itu kan ada Asmorondono kalau seorang remaja dia masih udah mengenal lawan jenisnya, atau dia ini tuh udah susah dibilangin, diomongin kayak gitu. Nah terus kalau sudah menikah berumah tangga itu ada tembang lagi yang disebut dengan Dandang Gulo. Dandang Gulo. Jadi dandang itu kan ini ya, maknanya itu artinya kan panci itu yang di dalam di bawah itu ya.
yang di bawah yang hitam gitu kan. Kalau zaman dulu kan orang memasak pakai kayu ya, jadi yang alat yang buat masak kayak wajan, panci itu kan hitam. Nah, dandang gula itu manis, dandang itu pahit. Nah, setelah seseorang itu menginjak kehidupan berumah tangga, nah itu baru akan mulai ini merasakan siklus kehidupan yang di tahap itu, apakah menemui manis ataukah pahit. Nah, seperti itu. Kalau kita ketemu sama orang yang dia mungkin tanggung jawabnya kurang, terus nanti apa namanya, egois, terus nggak mikirin keluarga, atau mungkin nggak tanggung jawab, menyakitkan kayak gitu kan, katakan itu kan pahit ya, itu berarti kita mengalami pahit getirnya kehidupan, seperti itu. Tapi kalau kita menemui berumah tangga dengan orang yang tanggung jawab, yang baik, yang perhatian, sayang ke kita, keluarga, itu berarti manis, kayak gitu kan. Jadi kita menemui manisnya, makanya di dalam siklus kehidupan itu dibikinlah tembang yang mengisahkanlah antara kita, setiap manusia itu, apa namanya, pasti mengalami siklus-siklus kehidupan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi setelah kita berumah tangga, nanti punya anak, bagaimana cara kita membesarkan anak, terus nanti punya cucu. Nah, nanti adalah beberapa siklus ya, tingkatan-tingkatan kehidupan kayak gitu. Siklus-siklus atau tahapan-tahapan yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Nah, setelah jadi kita punya cucu, terus menginjak usia 50, 60 ke atas itu bagaimana. Terus iya itu dikisahkan semua dalam tembang Jawa. Seperti itu ada, dan di dalam Al-Qur'an juga sebenarnya ada. Nah, seperti itu. Nah, terus kita ini ya, mengambil sedikit saja ya, cuplikan dari siklus kehidupan kita, yaitu bahwa kita mungkin masih apa namanya ya, dulu waktu masih sekolah atau masih kuliah, kita punya banyak temen, punya banyak relasi, punya banyak ya, di mana-mana ada temen, sering ngobrol, sering curhat, sering apa, makan bareng, jalan bareng, apa. Nah, tapi setelah satu di antara mereka itu mungkin ada yang berkeluarga, punya pasangan, punya suami, punya istri, nah terus nanti dia punya anak, pastinya kan akan disibukkan oleh oleh keluarganya. Nah, begitupun yang lain yang menyusul, dia eee, berumah tangga, menikah, punya anak, punya bayi, punya momongan. Nah, pasti untuk konsentrasi dan apa namanya, pemikiran, konsentrasi itu lebih terfokus ke keluarganya, keluarga inti ya, keluarga kecilnya, seperti itu. Ya mungkin dalam hal persaudaraan juga sama. Kayak misalnya kita dulu punya 5 bersaudara atau 4 bersaudara, atau zaman dulu ya, kalau mbah-mbah kita kan banyak anak, banyak rezeki gitu kan. Anaknya banyak, ada sampai 10, ada 12, ada 15, ada mungkin ada 9, ada 8. Nah, itu mungkin dulu waktu masih anak-anak sampai remaja, sampai dewasa, itu mungkin setiap hari bareng, tidur bareng, makan bareng, terus cerita bareng, curhat bareng ya. Kayak tadi, kayak kita pertemanan, persahabatan juga sama. Kayak kita ke keluarga, saudara kandung kita, misal kakak kita atau adik kita dulu waktu masih belum berkeluarga, mereka belum menikah, itu juga apa-apa bareng, makan bareng, kemana mana bareng gitu kan. Tapi setelah kita berkeluarga masing-masing, tentunya kan akan lebih fokus ke kehidupan yang sekarang. Kayak gitu. Jadi ke kehidupan, apa ya, saat ini, bahwa kita punya keluarga, kita punya, suami, kita punya istri, kita punya anak yang harus lebih kita fokuskan ya dari yang lain. Nah, seperti itu. Nah, dan setiap orang pun berpikir mungkin seperti itu juga, ya kan? Itu merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang setiap orang pasti melaluinya atau melewatinya. Nah, terus saudara kita yang dulunya apa-apa bareng, deket, kemana mana bareng, setiap hari makan bareng, akhirnya kan
Mereka juga kan punya keluarga juga, punya anak, punya kebutuhan masing-masing. Jadi sudah berbeda, jadi istilahnya ringnya, circle-nya atau circle 1, circle 2, 3 atau ringnya, ring 1, ring 2, ring 3, orang-orang terdekat kita itu kan tentunya berubah, ya. Kalau dulu waktu kita belum, berumah tangga, ya orang terdekat kita ya saudara kita, orang tua kita, terus, teman-teman, sahabat kita. Tapi kalau kita sudah, eee, melalui tahapan atau proses atau fase kehidupan kita berumah tangga, ya ringnya ya sudah berubah. Orang-orang yang dekat di sekitar kita ya dalam, keluarga kecil kita, anak-anak kita, ya kan. Terus, suami atau istri kita, nah seperti itu kan, atau mungkin, saudara ipar atau saudara kandung itu juga mungkin beberapa ya, nggak semuanya. Karena mungkin situasi dan kondisinya berbeda, terus tempat atau lokasinya juga nggak semuanya deket, kadang ada yang jauh juga, itu kan, ada yang terpisah oleh, ruang dan waktu, nah seperti itu. Nah jadi itu juga, karena setiap manusia itu mempunyai proses atau fase kehidupan masing-masing ya, yang setiap orang itu dilalui, maka, apa namanya ya, circle ya, kehidupan kita atau ring kehidupan kita itu juga berbeda. Kayak dulu kita di waktu masih remaja ya, mungkin, ada orang gosip begini begini begini, ada orang ngomongin kita, terus kita emosi, waduh, kita, "Ah, begini begini," terus kita ketemu sama orangnya bagaimana, kayak gitu kan. Jadi kita emosi kita nggak stabil, juga lebih apa ya, fokusnya itu beda, seperti itu. Tapi kalau kita sudah, masuk ke tahap, itu, ke fase kita berumah tangga, kita punya anak, yang kita pikirin itu sudah nggak, ya mungkin ada ya sebagian, cuman itu sudah berbeda, kayak misal pertemanan kita, persahabatan kita yang dulu kental kemana mana bareng. Nah, jadi ringnya itu mereka mungkin bisa masuk ke ring kedua. Ring pertama ya, itu adalah orang-orang terdekat kita. Nah, ring kedua bisa itu teman kita, sahabat kita, saudara kita, IP kita, atau apa. Nah, jadi sudah berbeda ya, pola pikirnya ataupun konsentrasinya kita itu dengan kita yang sekarang dan kita yang dulu. Dulu kita dengan saudara kandung kita itu deket, kental ya mungkin, tapi karena, perjalanan waktu setiap orang mempunyai, keluarga masing-masing, kita punya keluarga, dia punya keluarga, teman kita punya keluarga, sahabat kita punya keluarga, adik kita punya keluarga juga, ya kan? Kakak kita punya keluarga, jadi akhirnya kan sibuk masing-masing. Jadi ya berubahlah ringnya yang tadinya jadi ring pertama, ring satu, jadi ring kedua. Nah, seperti itu. Begitupun dalam hal pertemanan sama. Begitupun dalam hal rasa ya, hati atau rasa. Kalau kita sudah pernah disakiti oleh seseorang, saudara kita, atau keluarga kita, atau pasangan kita, suami atau istri kita pernah disakiti, ya, dan terjadi suatu perpecahan, maka itu akan berubah menjadi mantan. Dan mantan itu udah nggak ring pertama lagi, itu udah ring kedua. Jadi konsentrasi kita udah nggak ke situ lagi. Begitupun dengan saudara. Iya kan? Saudara atau teman sahabat lah, sahabat yang dulu kental atau saudara yang dulu deket sama kita. Tapi kalau mereka selalu menyakiti kita, melukai kita, atau selalu mencari-cari kelemahan kita, kekurangan kita, itu kan sangat membuat kita tidak nyaman ya. Kita nggak berbuat apa-apa, tetapi selalu dipojokkan, selalu apa namanya, selalu ya sesuatu yang tidak mengenakan, dibikin cerita ini itu, difitnah misal, dituduh ini itu kan bikin kesel ya, padahal itu semua nggak ada kenyataannya. Nah, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang seperti itu ya? Baik itu dari segi, keluarga, saudara, saudara besar kita, atau keluarga besar kita atau keluarga besar dari pasangan kita ya, saudara ipar atau saudara kandung, atau teman atau sahabat itu ya sama.
kalaupun yang dulunya selalu bareng terus gitu kan, tapi ada suatu ketika itu mereka selalu menyakiti kita, selalu melukai kita, selalu menuduh kita yang nggak sesuai dengan kenyataan, yang memfitnah kita dan selalu mencari-cari celah kesalahan kita. Itu kan sangat membuat kita nggak nyaman. Bagaimana kita cara menghadapinya? Ya kalau ada banyak cara juga beberapa orang menghadapi itu. Kalau masih labil, tingkat emosinya masih labil ya, mungkin ya dengan cara dia baik ke kita ya kita balas baik. Dia jahat ke kita balas dengan hal yang sama. Nah, seperti itu. Itu mungkin cara orang berpikir masih emosinya masih labil ya. Masih ya berpikir ya masih darah muda lah istilahnya ya, masih cepat gampang untuk emosi untuk naik darah. Nah, tapi kalau dalam tahap yang kedua itu kita ya ya biarin ajalah mereka menyakiti kita, melukai kita, memfitnah kita, menuduh kita. Ya memang kita manusia ya, kita nggak munafik. Manusia kita punya hati, punya rasa. Kalau kita disakiti, kita dilukai, kita difitnah, kita dituduh ya sesuatu hal yang sama sekali itu nggak ada kenyataannya dan itu hanya berdasarkan rekayasa, cerita palsu ya yang tujuannya untuk merusak kehidupan orang. Kayak gitu kan, merusak, nama orang lain. Nah itu kan, udah keterlaluan. Nah bagaimana cara kita menghadapi orang seperti itu? Ya kalau kita punya kesabaran yang cukup, ya udahlah kita menghindar atau kita jaga jarak. Udah jangan kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena nantinya itu akan melukai hati kita, menyakiti kita. Kalaupun kita memaafkan dan kita deket lagi, itu juga nanti ujung-ujungnya akan melukai kita lagi. Jadi ya, supaya kita bisa lebih tenang, lebih berkonsentrasi pada diri kita dan keluarga kita yang saat ini, nah orang-orang yang seperti itu, ya kita hindarilah, kita jauhi, kita jaga jarak, jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat itu akan menyakiti kita. Kita taruhlah mereka itu ke ring 2 atau ring 3, ya, tergantung tingkat kesalahan ataupun sesuatu hal yang mereka lakukan. Apakah ring 2, apa ring 3. Jadi kita jaga jarak lah. Seperti itu. Jadi yang tadinya deket jadi ring 1 jadi ring 2 atau ring 3. Jadi jangan terlalu dekat. Kita hindari, kita jaga jarak. Kita jaga jarak dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan teman atau sahabat kita. Kita jaga jarak, mengurangi komunikasi dan mengurangi kontak dengan mereka. Itu bukan berarti kita memutuskan silaturahmi. Bukan berarti, tapi kita menghindari suatu konflik yang nanti akan terjadi. Menjaga, justru kita menjaga perasaan diri kita dan perasaan orang lain. Karena apa? Karena kalau terlalu dekat nanti bisa terjadi suatu konflik yang ya mungkin nggak bisa diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Nah jadi cukuplah kita untuk menjauh saja, untuk kita menghindar saja, atau bahkan kalau sudah keterlaluan sekali, ya kita nggak usah kenal sama orang-orang seperti itu. Ya, bukan kita memutuskan silaturahmi dengan mereka, tetapi mereka itu yang berusaha menyakiti kita, melukai kita, menyerang kita. Kita berusaha sabar, kita memaafkan, kita diam, kita menghindar, tapi masih aja mereka selalu menghina kita, merendahkan kita, memfitnah kita, terus menyerang kita ya, menyakiti dan melukai kita, ya kita kalau perlu ya cukuplah seperti itu ya. Cukup kita nggak usah kenal-kenal lagi, nggak usah ketemu lagi, toh kalau ketemu juga nanti akan menyakitkan. Kalau kenal juga akan menyakitkan juga. Nah kita taruhlah mereka ke ring 2, ring 3, ring 4, apa ring 5, seperti itu ya. Jadi jangan kita menyiksa diri kita untuk membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Orang lain pengen seperti ini dari kita,
"Oh, kamu harusnya begini-begini loh, aku akan lebih senang kalau kamu segini-gini. Kamu nggak boleh seperti itu, kamu harusnya bersikap ini," misal orang lain seperti itu saudara kita. Tapi, kalimat itu merasa kita nggak nyaman, merasa, "Ah, itu kok bukan aku banget," seperti itu ya. Kayak hidup kita itu dikendalikan sama orang, hidup kita itu disetir sama mereka, dan kita kan punya, kemerdekaan ya, kemerdekaan, punya freedom ya, freedom. Kita harus menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Kita yang hidup di bawah orang lain, "Kamu harus begini-begini, aku nggak suka, saya akan lebih bahagia, kamu akan lebih senang, saya minta kamu begini-begini." Nah, kayak misal nih, teman atau saudara atau mungkin saudara kita ya, saudara ipar kita atau saudara ipar kita misal minta seperti itu, ya kalau itu nggak sesuai dengan diri kita, dengan hati kita, rasa kita, dan itu nantinya akan menyakiti perasaan kita, melukai hati kita dan akan, apa namanya ya, membuat kita tidak nyaman, ya mendingan kita kurangilah kontak dengan mereka, seperti itu. Karena kalau terlalu dekat ya itu, nanti kita yang akan terluka, kita akan tersakiti, bahkan kehidupan kita akan diatur-atur oleh mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menyiksa diri sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Kita menyenangkan orang lain tetapi kita menyiksa diri sendiri. Kita membahagiakan orang lain tapi kita mengekang diri sendiri, kita, apa, menyakiti diri sendiri. Kita memaksakan diri kita untuk berubah sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, itu kan sangat sangat kurang, sangat tidak nyaman sekali itu, seperti itu. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri, yang tidak dikendalikan oleh orang yang begini begini begitu. Apalagi mereka yang selalu menyakiti kita, selalu melukai kita, selalu menyerang kita. Los inilah, kita jaga jarak, kita di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya, memang sesungguhnya, memutuskan silaturahmi itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Ya, itu sangat ya tidak bolehlah. Tetapi jika dengan seperti itu ya, dengan seperti itu bisa untuk menghindari suatu perpecahan ataupun suatu, apa namanya, sakit hati gitu ya. Ya, daripada kita deket tapi menyakitkan, yang mending jauh tetapi kita untuk menghindari suatu pertengkaran, menghindari suatu percekcokan atau permusuhan, itu ya lebih bagus seperti itu. Kan ada alasannya, kayak contoh nih, dalam suatu rumah tangga misal ya, mungkin kan setiap orang jodohnya berbeda-beda, ada rumah tangga yang dia cuma berapa tahun, ada rumah tangga yang awet, nah kan kayak gitu. Ada yang meskipun sakit, terluka, meskipun berdarah-darah kita, tetapi masih tetap aja kita bertahan. Nah, ada seperti itu, jadi bermacam-macam. Ada yang, "Ah, aku udah saking nggak kuatnya, udah sabar, udah mentok," terus akhirnya sudahlah nggak usah dilanjutkan. Nah, meskipun Allah itu tidak menyukai dengan perpecahan dan perceraian dalam suatu rumah tangga, tapi jika itu merupakan jalan yang terbaik bagi mereka, ya itu nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Tapi lebih bagusnya, eee, nggak ada percekcokan, nggak ada perselisihan, nggak ada perceraian misal dalam rumah tangga. Tapi kalau itu merupakan suatu solusi yang terbaik daripada, keduanya atau salah satu di antaranya itu lebih menderita lagi hidupnya, ya mending pisah itu lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, itu dalam hal rumah tangga. Begitupun dalam hal kita, saudara, persaudaraan ataupun teman atau sahabat. Kalau kita sering kontak, sering komunikasi, tapi kalau yang diomongin menghibah, memfitnah, nyari masalah, terus, memprovokator, terus menggosipin ini itu yang nggak benar, terus menjerumuskan kita, terus
memfitnah kita, menyakiti kita, melukai kita, ya buat apa kita pertahankan? Buat apa kita lanjutkan? Saudara pun seperti itu. Kalau dia selalu menyerang kita, dia selalu menyakiti kita, kita sabar udah sabar, ngalah udah ngalah, kita menghindar udah menghindar, kita namanya memaafkan ya, kita sudah memaafkan, tapi masih itu diulang, 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 dan diulang, dan semakin parah. Ibarat orang dikasih hati minta rempela. Nah, itu kita juga harus bersikap tegas seperti itu. Daripada hidup kita nanti yang berantakan, nanti hati kita yang berlumuran darah ya, berdarah-darah, hati kita yang terluka, yang tersakiti, yang ini, yang namanya hati kita yang apa namanya tuh ya, yang hancur lah ya. Ya, mendingan kita jaga jarak dengan mereka. Kita menghindar, kita tidak berkomunikasi bukan berarti kita memutuskan silaturahmi, tapi kita menghindari percekcokan, pertengkaran, dan permusuhan yang ada. Nah, seperti itu. Jadi paham ya di sini ya, kita harus menyikapinya bagaimana, kita menghindarlah dari orang-orang yang seperti itu. Enggak hanya teman atau sahabat, saudara pun kalau mereka itu meracuni kita, mereka merusak kita, mereka eh, melukai dan menyakiti kita secara terus-menerus, memusuhi kita tanpa alasan yang jelas dan fakta yang nyata. Nah, itu ya kita harus hati-hatilah dengan orang seperti itu. Kurangi kontaknya. Nah, gitu dan jaga jarak aman. Seperti itu ya. Jadi itu ya memang harus seperti itu yang kita lakukan. Bukan kita nggak punya kesabaran atau gimana. Ya memang ya namanya setiap orang itu kan berbeda-beda cara menghadapi kehidupan ini. Ada mungkin orang yang disakiti, dilukai, di apa namanya hatinya udah hancur lebur, udah masih tetap aja bertahan. Ada seorang istri yang disiksa mungkin oleh suaminya, masih tetap aja bertahan. Itu ada juga yang punya kesabaran yang ya itu sih bukan sabar ya, itu namanya bunuh diri itu namanya ya. Kalau kita disakiti terus tapi masih tetap aja kita di situ, seperti itu kan. Jadi ya kita harus berusaha inilah, bagaimana kita bersikap dengan sebagaimana mestinya kita menghadapi sesuatu hal yang ada di luar diri kita. Ya kayak tadi, eee, kalau kita ini kan sudah, keluarga, sudah punya anak, apalagi anaknya gede-gede ya, mungkin pola berpikir kita juga kan berubah. Ya kita nggak lagi untuk mencari teman yang banyak. Ya, ring satu itu diperbanyak, harus orang yang deket banyak, dari ujung ujung apa, dari segala penjuru kita punya teman, dari ujung kulon sampai ujung wetan, teman kita ada di mana-mana. Itu sekarang udah kita nggak berpikir itu lagi. Kalau teman sih kita berteman, tapi hanya sekedarnya, kayak gitu. Karena ada lebih hal lain yang lebih difokuskan. Nah, kalau misal teman kita nggak harus punya teman banyak, di ring satu ya. Beda kayak dulu waktu masih muda. Kita kan berteman dengan siapa aja yang di mana-mana dari dari berbagai arah, berbagai penjuru kita punya teman banyak. Tapi sekarang kita berpikir apalah artinya kita punya teman banyak, ya. Kalau di saat kita susah aja mereka nggak mau ngerti. Di saat kita butuh bantuan pertolongan, mereka nggak mau tahu. Buat apa? Meskipun kita punya teman banyak, tapi itu nggak ada gunanya. Hanya ngabisin waktu aja. Di saat kita lagi repot, kita lagi susah, mereka juga nggak peduli. Itu mah namanya bukan teman, ya kan? Terkadang orang zaman sekarang, orang kita punya teman banyak, belum tentu tulus ikhlas dari hati loh, iya kan? Kalau misalkan kita punya teman banyak, kadang orang bisa, jangankan teman, saudara aja, itu lebih mudah untuk diajak tertawa daripada diajak menangis. Nggak mau diajak nangis. Artinya apa? Saudara dan teman sahabat itu biasanya lebih mudah untuk diajak kita senang-senang.
Kita seneng-seneng, kita bahagia, kita makan-makan, kita pesta, kita jalan ke sana ke sini, itu banyak yang mau. Tapi kalau diajak menangis di saat kita susah, saat kita terjatuh, di saat kita butuh mereka, di saat kita butuh support motivasi dari orang-orang terdekat kita, di saat kita butuh solusi dari permasalahan kita, di saat kita butuh penerangan lampu gitu, di saat kita lagi lampunya lagi berkurang wattnya, pikirannya lagi ruwet, yang bisa memberikan pencerahan dan solusi yang terbaik. Nah itu, teman-teman yang seperti itu yang berkualitas, yang bisa ngerti di saat kita susah. Tapi itu memang nggak mudah. Lebih baik kita punya teman yang sedikit, tapi dia ngerti ke kita, daripada kita punya teman yang banyak, tapi nggak ada gunanya. Hanya untuk seneng-seneng aja, untuk jalan-jalan ke sono ke sini, makan-makan, pesta, itu kan. Ya itu ya bukan teman sejati ya namanya ya. Teman seneng-seneng itu namanya. Nah, seperti itu. Tapi di saat kita lagi susah, kita lagi jatuh, kita lagi repot, kita butuh bantuan, kita butuh solusi yang terbaik untuk menghadapi suatu masalah, mereka nggak mau tahu dan nggak mau peduli. Begitupun saudara, itu sama. Justru di saat kita jatuh, di saat kita terpuruk, di saat kita lagi nggak punya duit, mungkin di saat ekonomi kita turun, kita jadi tahu dan paham mana orang-orang yang tulus ke kita dan yang enggak. Mana orang-orang yang dia baik ke kita dari hatinya dan baik ke kita karena ada pamrihnya. Mana orang-orang yang dia mau bersedia mengulurkan tangan membantu kita, ya kan, mendekati kita untuk menolong kita, ya kan, yang tulus, yang tanpa pamrih. Kita jadi tahu itu. Dan itu biasanya jarang orang seperti itu. Di saat kita lagi terjatuh jarang orang yang deket. Kenapa? Ya karena inilah, orang baik itu karena ada maunya. Orang mau deket dengan kita itu karena ada pamrihnya. Seperti itu rata-rata orang mah seperti itu. Jadi kita harus paham di sini ya. Kita baik ke orang tulus ikhlas, belum tentu orang itu baik dan tulus ikhlas ke kita. Jadi kalau orang-orang yang toksin, yang dia ya mau ya istilahnya membuat kita nggak nyaman, yang selalu mengganggu kita, merusak kita, menyakiti kita, melukai kita, padahal kita udah nggak berbuat apa-apa, kita nggak pernah menyakiti mereka, kita nggak pernah ikut campur urusan dia dan rumah tangganya, kita nggak pernah menjelek-jelekan, apalagi memfitnah mereka, nggak pernah ngomongin dia juga nggak pernah. Tapi kok mereka selalu bersikap seperti itu, jahat ke kita, ya kita hindari. Kalau perlu kita nggak usah komunikasi, kita nggak usah kontak-kontakan lagi. Kenapa? Karena kita udah benar-benar terluka dan sakit hati. Mendingan kita nggak kenal aja sekalian, daripada kalau kenal juga nyakitin, daripada kalau ketemu juga nyakitin, daripada kalau kita komunikasi juga ujung-ujungnya ribut, ya kan, ujung-ujungnya juga ini nggak inilah, nggak baik ya gitu ya, ujung-ujungnya juga berselisih, bertengkar apa, kan mendingan kita hindari aja orang-orang seperti itu. Ya itu ya termasuk temen, atau nggak hanya temen sama sahabat aja, keluarga ataupun saudara pun seperti itu. Kita jaga jarak dengan orang-orang yang menyakiti kita supaya hidup kita itu lebih tenang. Iya kan? Kalau kita nggak pernah ngapa-ngapain ke orang lain, nggak pernah jahat ke orang lain, tapi orang lain tuh jahat ke kita, kita jaga jarak dan menghindar aja dari mereka. Ya, jangan ada kontak-kontakan lagi, komunikasi lagi itu kalau mereka sudah keterlaluan sekali ya memperlakukan kita. Nah, jadi itu salah satu cara ya untuk supaya hidup kita lebih tenang, hati kita lebih tentram, kita juga harus selektif untuk mencari orang-orang, istilahnya kita berteman atau bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita yang benar-benar tulus ikhlas dari hati, tanpa pamrih, tanpa
apa namanya, tanpa pamrih, tulus, ikhlas dari hati yang mereka baik ke kita, ngebantu kita, ngerti kita, tanpa pamrih. Nah, karena orang baik biasanya ada maunya. Nah, jadi sulit kita membedakan orang-orang seperti itu kalau kita dalam posisi enak, banyak duit di atas, itu sulit kita membedakan orang-orang yang tulus, yang baiknya tulus dan orang-orang yang baiknya karena ada maunya. Tapi kalau kita posisi jatuh, kita eh, jatuh, kita terpuruk, kita di bawah, kita akan tak mengerti. Makanya orang jatuh itu juga kita harus bersyukur loh. Kita jadi tahu mana orang-orang yang tulus ke kita. Mana orang-orang yang baiknya itu memang benar-benar dari hati. Kayak gitu, bukan baiknya karena ada pamrihnya, karena ada maunya. Jadi kita tahu loh seperti itu, ya kan? Kalau mereka baik ke kita karena ada maunya, ya dekat ke kita kalau di saat kita lagi banyak duit, kita lagi di atas, tapi kalau kita lagi di bawah, mah mereka pada cuek bebek, nggak mau tahu dan nggak mau peduli. Ya mau bisanya hanya menyakiti dan melukai kita. Ya buat apa kita deket sama orang seperti itu, kontek-kontekan dengan orang seperti itu. Ya, jadi itu ya salah satu solusi kita untuk menghadapi orang-orang yang selalu eh, memusuhi kita, menyerang kita, menyakiti dan melukai kita, meskipun kita nggak pernah berbuat apapun terhadap mereka, tapi mereka ya namanya orang jahat ya malah selalu mencari-cari perkara, mencari alasan dan mencari itulah seperti itu. Itu harus kita hindari ya, meskipun itu sahabat atau saudara. Tapi kalau sudah tingkah lakunya, perbuatannya seperti itu ke kita, kita harus mengambil sikap dengan tegas. Nah, sebelum terlanjur nanti mereka menghancurkan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, mudah-mudahan eh, sampai ketemu di video yang selanjutnya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.